Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban ya untuk SMA atau SMK Rabu tanggal 12 vokasi kini anak muda mengawal energi terbarukan. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Link dari playlist ini bisa didapatkan di ini ya, kolom deskripsi ya, untuk pembahasan sebelumnya. Oke, kita akan bahas mulai soal pertama. Ya, energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama atau berjuta-juta tahun untuk membentuk energi fosil. Sedangkan yang terbarukan bisa berkembang biak atau jumlahnya sangat berlimpah. Ya, terbarukan misalnya kayak untuk biofuel, ya, ini kan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi itu bisa ditangkarkan kan, tumbuh-tumbuhan itu bisa dari hewan juga ya. Jadi energi yang berasal dari hewan itu juga bisa dikembangbiakkan ya, kebanyakan sih dari tumbuhan ya. Jadi untuk biofuel, biosolar itu ya. Nah, sedangkan yang berlimpah ini contohnya adalah sinar matahari, geotermal, tenaga air itu dianggap terbarukan karena sangat melimpah jumlahnya. Jadi ada dua alasan terbarukan, bisa karena berkembang biak, karena sangat berlimpah. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan profesi energi terbarukan di Indonesia. Jelaskan seberapa besar peluang Indonesia untuk energi terbarukan. Peluangnya sangat besar. Wah, besar berarti benar. Besar karena ini maaf ya, ketiknya cepet-cepetan. Peluangnya sangat besar karena Indonesia kaya dengan sumber energi alternatif. Perkembangan mulai 2014 ya, mikrohidro di Indonesia sudah berkembang, yakni pemanfaatan sumber daya air sungai. Indonesia memiliki energi terbarukan yang luar biasa, mulai dari air, angin hingga matahari. Untuk energi terbarukan angin, Indonesia memiliki kecepatan tidak sebesar negara subtropis, namun menjadi energi untuk mengalirkan listrik melalui kincir angin. Ya, cukup besar. Selain kincir angin juga bisa untuk ini keperluan yang lain ya. Misalnya kayak memompa air tambak garam, memompa untuk tambak udang ya. Kincir angin bisa untuk tambak garam. Ya, tambak bisa garam. Tambak garam itu untuk memompa air ke tambak atau tambak udang. Ya, untuk mengatur sirkulasi macam-macam. Selain itu Indonesia memiliki 28.000 megawatt potensi geotermal ya, panas bumi. Kemudian Indonesia memiliki pantai terpanjang kedua setelah Kanada yang dikembangkan untuk potensi alga ya. Terus selain potensi alga, ini juga energi dari ombak laut ya, energi ombak. Terus arus laut. Ya, di Selat Bali arus lautnya kencang sekali. Kalau itu jadikan listrik, wah, Jawa Bali bisa dapatkan listrik dari situ. Ya, sumber daya apa sajakah yang bisa menjadi energi terbarukan paling banyak di Indonesia? Lalu bagaimana pemanfaatannya di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Ya, biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan organik. Ya, biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu. Ya, di Indonesia sudah dikembangkan ini, Brasil juga mengembangkan malah besar-besaran. Ya, tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti minyak jarak, ganggang, kelapa sawit. Ya, jarak ini sejak zaman Jepang ya diperintahkan untuk ditanam. Jadi tumbuhnya mudah, itu adalah tanaman pagar ya, biasa dipakai pagar, minyaknya bagus ya untuk industri. Biomasa adalah sejenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis seperti berasal dari organisme hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain adalah bahan bakar kayu, limbah, alkohol, pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM, Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung loh ya. Lumayan. Ya. Kemudian panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan dalam bumi. Ya, di Malang itu ada sumber air panas. Itu dalamnya kalau dimanfaatkan untuk geotermal keren, ya. Indonesia kaya dengan gunung berapi.
Ya, gunung berapi ya ini akan menghasilkan panas yang cukup besar di permukaan, bisa dimanfaatkan untuk geotermal. Energi panas bumi diyakini belum cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ya, masih dalam tahap penelitiannya. Namun pemanfaatannya masih terkendala ya. Energi panas bumi diyakini ya cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau sekitar lempeng tektonik. Jadi kita kendalanya masih di teknologi. Ya, jadi belum banyak dieksplorasi. Tapi ini kalau begitu bisa teknologinya nyampe, wah keren. Ya, kita listrik sama sekali bisa tidak bakar ini, tidak usah bakar minyak, ya cukup dari geotermal. Ya, dan mobil kasih aja listrik, ya sudah. Kita swasembada energi. Ya, air. Energi air adalah salah satu bahan alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini ya didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini ya, sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Termasuk Indonesia, kita juga punya PLTA. Energi angin atau bayu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Kincir angin digunakan untuk menangkap angin dan diubah menjadi energi kinetik atau listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga bayu, PLT bayu, ya, biar beda dengan angin ya. Sama-sama PLTA nanti, PLT bayu di Samas, Bantul, Yogyakarta. Matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber pada radiasi sinar matahari dan panas yang dipancarkan matahari. Di Surabaya di perempatan-perempatan jalan ya lampu merah, kuning, hijau, traffic light itu sudah banyak yang menggunakan energi sinar matahari. Gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra berpotensi tinggi memanfaatkan energi dari gelombang laut. Sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Seharusnya segera ini digenjot pengembangannya. Di negara-negara lain sudah jadi loh ya. Pemanfaatan pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber pada proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis energi pasang surut air laut. Pertama adalah perbedaan tinggi dan rendah air laut saat pasang dan surut. Kedua adalah arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Nah, kita bisa mengambil secara vertikal, bisa mengambil secara horizontalnya. Ya, baik, ini adalah pembahasan untuk edisi Rabu tanggal 12. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.